Baiklah, pertama-tama saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Yuda Prasetya dengan NIM 310117023252. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa perangkat lunak yang berjudul Analisis Sistem Informasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus OPT PD Gunung Putri berbasis Android. Di sini metodologi penelitian ini mengadaptasi metode Protepe. Protepe merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototiping ini mengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototipe dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang baru harus dibuat. Metodologi berbasis prototipe melakukan analisis, desain, dan implementasi fase bersamaan. Dan ketiga, fase dilakukan berulang kali dalam satu siklus sampai sistem selesai. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada 4 hasil dan pembahasan. Analisis permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB DOPT PD Gunung Putri ini di sistem sebelumnya dapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Di antaranya adalah 1. Antrian yang panjang karena keterbatasan teller yang hanya bisa membuka 2 teller saja. 2. Nomor antrian yang masih manual yang ditancapkan di paku atas meja. 3. Lokasi yang jauh dari warga yang bertempat tinggal di desa-desa. 4. Terkadang jika ngeprintnya salah bisa membuat boros kertas. 5. Tempatnya kurang nyaman karena tidak adanya fasilitas seperti kipas angin yang membuat warga kepanasan. 6. Sistem yang terkadang terjadi suatu kendala. 7. Terkadang kasus yang dialami warga tidak langsung diurus. Baiklah, sekian dari saya, itu yang bisa saya diskusikan. Terima kasih. Oke, di sini nama saya Juli Setiono Putra, NIM 310117023218. Di sini saya akan mengangkat yaitu sistem informasi penjualan roti pada Home Industry Pitaloka, Yogyakarta. Ini tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi penjualan roti pada Home Industry Pitaloka yang menggunakan pemrograman bahasa C++ Builder yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Pitaloka dalam melakukan perancangan stok roti, serta penentuan untuk penjualan roti secara tunai, sehingga informasi penjualan tentang dan retur dapat diperoleh yang dapat dilakukan oleh program CCTV Builder sehingga dapat diakses secara luas. Yaitu hasil dari penelitian ini sebagai aplikasi sistem informasi penjualan roti yang menghasilkan berupa laporan penjualan roti dan laporan retur penjualan roti pada Home Industry Pitaloka yang dapat memberikan pelayanan penyajian sistem stok roti dan program yang telah diuji coba dan dapat berjalan dengan baik. Oke, ini penjelasannya dapat dibaca sendiri. Kita langsung ke metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 3 cara, yaitu perancangan basis data, perancangan proses, maksud saya perancangan user interface. Terus di sini kita masuk ke hasil tahapan. Oke, ini adalah hasil-hasilnya. Kita langsung masuk ke hasil tampilan pada penjualan roti Pitaloka Yogyakarta. Nah, di sini kita lihat sendiri hasil dari aplikasinya itu. Ketika kita menginputkan jumlah yang ingin kita inputkan, di sini akan masuk total, bayar, dan kembali. Terus, nah ini tampilan menu-menunya untuk penjualan
returnya. Ini terus bawah. Ini adalah nota penjualan di mana akan kelihatan bahwa berapa yang harus kita bayar. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini adalah satu, telah dibuat suatu sistem informasi penjualan roti akan berguna bagi pengguna. Dalam hal ini adalah pihak home industri Pitaloka untuk memberikan kemudahan dalam transaksi penjualan roti. Kedua, dilakukan pengujian sistem informasi penjualan untuk dapat mengolah data penjualan roti dan dapat membuat laporan berguna bagi pengguna. Dalam hal ini adalah pihak home industri Pitaloka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rajib, NIM 3101170232221. Di sini ide saya adalah analisis software sistem pelayanan pelanggan pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbasis Android. Identifikasi masalah. Berdasarkan hal yang terjadi selama ini, PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu kurangnya ketersediaan informasi, sambungan baru, dan pelayanan publik berupa pendaftaran sambungan baru secara online. Adapun proses pendaftaran sambungan baru yang masih konvensional, terutama jika calon pelanggan tidak mengetahui persyaratan sambungan baru, maka calon pelanggan harus kembali lagi keesokan harinya ke kantor untuk melengkapi persyaratan, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya tambahan dalam proses pendaftaran sambungan baru. Tujuan penelitian dari penyusunan laporan ini adalah merancang membangun sistem informasi pelanggan pada PDAM Hulu Sungai Selatan berbasis Android. Manfaatnya yang dapat diperoleh dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan dalam meningkatkan dan perbaikan layanan terkait pelayanan pendaftaran sambungan baru untuk mempermudahkan calon pelanggan dalam proses pendaftaran sambungan baru dan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Analisis kebutuhan. Tahapan analisa kebutuhan adalah tahapan mengamati, mempelajari, dan memproses atau masalah yang berjalan untuk menghasilkan sistem yang baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Bisa dilihat di sini. Sistem yang akan dibangun. 1. Profil. 2. Pelanggan, info pelanggan. 3. Laporan permohonan pasang baru. 4. Laporan rincian permohonan pasang baru. 5. Laporan pengaduan pelanggan. 6. Laporan rincian pengaduan pelanggan. Untuk user, ada beranda, profil, info pelanggan, form permohonan sambungan baru, form pengaduan pelanggan, status permohonan sambungan baru, status pengaduan pelanggan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teddy Pertama Abdi. NIM saya 3101170234142. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pembangunan sistem informasi perpustakaan pada Perpustakaan Umum Kabupaten Pacitan. Jadi rumusan masalahnya di sini ada 2. 1. Sistem pengolahan data peminjaman buku
di kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi Kabupaten Pacitan saat ini masih konvensional. 2. Bagaimana membangun sistem informasi pinjaman buku di perpustakaan, arsip, dan dokumentasi Kabupaten Pacitan. Dan tujuannya di sini, 1. Membangun suatu sistem baru dengan Visual Basic 6.0 yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai. 2. Membangun suatu sistem baru agar dapat memperoleh informasi tentang data pendaftaran anggota, data buku, dan data administrasi. Manfaat penelitian untuk mempermudah pengaksesan data dan informasi mengenai peminjaman buku perpustakaan. 2. Mempermudah karyawan dalam melakukan pendaftaran, pinjaman, dan pengembalian buku di perpustakaan. Mungkin sekian begitu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jinul Hakim, NIM 3101170232008. Di sini saya membahas sistem kontrol otomatis pH larutan nutrisi tanaman selada pada hidroponik NFT Nutrient Film Technique. Untuk metode penelitian, perancangan dan pembuatan mekanik modul hidroponik NFT, perancangan VLC dimulai dari merancang fungsi keanggotaan atau member function. 13 Jurnal Ilmiah Mikrotik Vol 2 nomor 4 dari masukan dan keluaran, kemudian dirancang dengan basis aturan rule base dan fungsi defasifikasi. Sistem yang dirancang dalam penelitian ini mengacu pada gambar 3.7. Hasil rancangan sistem diimplementasikan bentuk bahasa pemrograman C++ ke mikrokontroler Arduino Uno yang menggunakan program Arduino. Untuk gambarannya bisa dilihat pada gambar 2 modul hidroponik NFT dan gambar 3 untuk flowchart-nya, dan gambar keempat blok diagram sistem kontrol fuzzy logic controller. Mungkin itu saja yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Jadi isi analisis dari laporan ini adalah aplikasi pendataan buat lembaga pendidikan untuk memberi informasi data siswa, nilai ujian, dan lain-lain dengan menggunakan cloud computing dengan sistem kendali automata sistem. Sudah sampai situ juga aku menjelaskan. Di sini ada kesimpulannya lagi. Jadi Kesimpulannya, kesepakatannya ampun siapa nih? Ampun Helgi ya sudah. Ya ampun Helgi kah? Ya. Kayak Yo. apa yang lain? ACC. Gas. Sepakat. Bungkus. Sepakat.